Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusairi Anggawinata, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor NIM 25401122287. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran yang diperuntukkan untuk persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 di SMK Bhinneka Nusantara Cisarua Bogor. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dari kapan ada josnya ya? Baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran materi pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Seperti biasa, kita mulai dengan berdoa ya. Silakan ketua kelasnya boleh pimpin doa. Duduk rapi. Siap rapi. Belum belajar anak baik itu doa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kesehatan kita hari ini menjadi sebuah modal bagi kita untuk melakukan aktivitas mencari ilmu seperti biasa dan mudah-mudahan ilmunya nanti bermanfaat bagi kita semua ya. Barangkali di pertemuan kali ini Bapak akan memulai kembali dan meneruskan diskusi ataupun pembelajaran kita yang minggu kemarin sudah kita lalui. Kita mulai kembali akan melakukannya ya. Tapi sebelumnya Bapak akan cek dan periksa absensi seperti biasa ya. Kelas 10 MPLB 3 hari ini Azril Gilang Fahrezi, Andini Az-Zahra, Arini Oktaviani, Kalisa Nur Asila, Diki Dinda Rizka, Erna Yunengsi, Siti Nazwa. Sakit apa Siti Nazwa? Sakit lambung. Udah berapa lama ini? Oh, mudah-mudahan kita doakan Nazwa cepat sembuh ya. Dan Zaskia Rahayu. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah memulai dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita terkabul oleh Allah. Dan pembelajaran kita juga dilancarkan, kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Agar kita terarah pada saat belajar gitu ya. Kita harus mengetahui tujuannya dulu. Yang pertama, mohon diperhatikan tujuan pembelajaran di hari ini, di pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis manfaat daripada sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, hasud, takabur, dan hasad ya. Maksud peserta didik itu kalian ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat karya berupa quote dan mempublikasikannya di media sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang terakhir, mampu terbiasa ya dengan sikap rendah hati. Rendah hati dalam bahasa Al-Qur'annya tawadu, begitu ya. Jadi 4 tujuan kita sebagai batasan untuk mempelajari materi ini. Sebelum saya melanjutkan, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan atau kita sudah menganalisis definisi sederhana daripada materi yang kita pelajari. Materi yang kita pelajari terkhusus adalah akhlak mazmumah. Tapi Bapak ingin bertanya dulu ya supaya
ada terkoneksi dari pelajaran minggu yang lalu dengan yang sekarang. Ya. Menurut ajaran agama Islam, akhlak itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua ya. Satu, akhlak mahmudah. Yang kedua, akhlak mazmumah. Fokus pembicaraan kita adalah yang kedua, akhlak mazmumah. Ada yang tahu akhlak mazmumah itu apa? Akhlak tercela, akhlak yang buruk, akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak mazmumah yang akan kita pelajari ya adalah berfoya-foya, riya, sum'ah, hasad dan takabur. Ya, insyaallah hari ini Bapak akan jelaskan lebih dalam ya tentang dalil dan dampak negatif daripada kelima sifat ini. Kemudian ditambahkan dengan cara untuk menghindari agar kita tidak terjerumus ke dalam 5 sifat tersebut. Ya, mohon diperhatikan. Sebelum Bapak membuka screen, agar kita lebih terfokus, kita lakukan tepuk fokus ya. Siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ya, alhamdulillah. Baik, mohon diperhatikan. Sikap berfoya-foya tentunya dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Di antaranya yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzira. Sekarang yang kedua, sikap riya dan sum'ah. Sikap riya dan sum'ah kenapa ini disatukan? Karena dia mirip. Seperti kita ketahui bahwa sikap takabur ini ya adalah merasa dirinya paling hebat, paling kuat, paling keren. Ya, itu takabur. Maka kalau kita beramal lalu kemudian ada sifat hasad ya, maka seperti halnya kayu yang terbakar. Itu di analoginya bahwa kalau kita beramal jangan pernah ada rasa hasad. Karena nanti amalnya itu, pahalanya itu akan habis, terbakar oleh hasadnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mudah-mudahan jelas ya apa yang Bapak sampaikan. Semakin tinggi dan semakin banyak ilmu kita, ya, maka kesempatan kita mendapatkan pahala itu sangat besar. Begitu. Mau mendapatkan pahala? Mau ya, pasti. Maka jangan bosan-bosan untuk menyebarkan kebaikan atau menyebarkan ilmu tersebut. Bapak ingin kalian berdiri dulu, mohon maaf. Sudah ya? Kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam, hening, sudah ditepuk. Bisa ya? Ini untuk melatih konsentrasi kita. Tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan jargon dulu. Selamat pagi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. jos. Masih tetap ada ya, josnya keren. Ya udah. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Oke, good. Siang. Pagi, malam, malam, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan dilanjutkan literasinya. Baik, mohon perhatian lagi. Serunya ini harusnya berkelompok dan sepertinya ini kalian sudah siap untuk berkelompok. Jadi meja-meja yang sudah kalian atur ini andaikan atau kita bagi kelompok, oke? Nah, silakan kalian Bapak kasih tugas melakukan literasinya, melakukan analisisnya berkelompok. Ya, berkelompok atau dengan temannya untuk berdiskusi. Bapak akan bagi ya, kelompok 1 adalah takabur,
mohon maaf, berfoya-foya ya. Berfoya-foya, riya, sum'ah, kemudian hasad ya. Hasad dan takabur. Ya, begitu. Baik, 5 kelompok, tolong bersiap-siap. Nanti kita akan berdiskusi. Kalian nanti maju ke depan setelah diskusinya Bapak anggap selesai. Bisa dipahami? Oke. Baik. Bapak kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk berdiskusi, silahkan. Ditulis boleh, dirangkum juga boleh, dihafal juga apalagi boleh ya. Iya, pengertian juga. Iya. Kenapa? Oh, hasad. Oh iya. Ya udah, berarti yang takabur siapa, Neng? Ini kan hasad, berarti kalian ya. Oh iya. Silakan. Boleh dilanjut. Siapkan pertanyaan ya. Nah, siapkan pertanyaan. Oh ya, sambil diskusi, tentukan nanti satu orang sebagai tutor atau sebagai orang yang bicara nanti di depan. Kalau ada kesulitan, jangan segan juga untuk bertanya. Nggak apa-apa. Jangan segan. Enggak, satu orang aja tentukan. Misalnya gini, ada yang salam dulu pembukaan, nanti yang menyampaikan materinya siapa gitu. Jadi 2-3 orang nggak apa-apa. Baik, Bapak rasa cukup ya diskusinya? Dimulai dari kelompok hasad. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian hasad adalah perasaan iri hati atau dengki terhadap orang lain karena mereka memiliki nikmat, kelebihan atau keberuntungan yang tidak memiliki. Sok. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Apa Reva pertanyaannya? Tolong jelaskan ulang dalil tentang hasad. Ya. Jauhilah hasad dengki karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Oke, baik. Perhatikan. Sebelum Bapak lanjutkan, pada setiap presentasi mempersembahkan sesuatu, itu harus kompak ya, harus siap. Maka yang lainnya harus semangat. Oke? Siap. Kelompok berfoya-foya untuk maju. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan uang atau harta kesenangan tanpa memikirkan manfaatnya. Biasanya berfoya-foya dilakukan untuk bersenang-senang secara berlebihan seperti pesta terus-menerus, membeli barang mahal dan tidak perlu. Dari berfoya-foya adalah sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dengan presentasi ini kita akan terlatih keberanian, percaya diri, kekompakan. Ya. Positif dan negatif dari sifat berfoya-foya. Boleh pakai mikrofonnya biar kedengaran. Dampak buruk dari berfoya-foya, pemborosan dan kesulitan ekonomi, menimbulkan kesenjangan sosial, mendorong timbulnya kejahatan, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, hilangnya keberkahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 Sum'ah akan menyampaikan tentang pengertian Sum'ah. Dampak negatif dari sum'ah, ada muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan orang lain. 6. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Firmansyah, silakan, Usman.
Sebutkan contoh lain dari yang sudah disebutkan. Mungkin sekian dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada salah dari perbuatan atau tutur kata kita yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada saat Bapak menyebutkan salah satu aktor ya, hitam atau putih, maka bereaksi. Yang lainnya yang tidak disebutkan menghindar. 1, 2, 3. Hitam. Oke. 1, 2, 3. Putih. Putih. Baik. Hitam. Oke. Apa kira cukup ya? Kira cukup? Boleh udah kembali. Selamat pagi. Ini josnya nggak hilang-hilang ya. Luar biasa. Baik, Bapak kira asesmennya atau latihannya sudah ya, silakan dikumpulkan kembali. Silakan dikumpulkan kembali. Oh, hebat-hebat, sudah selesai semua. Keren. Emang ini yang kami harapkan sebagai pengajar. Kalian itu harus bisa cepat respon, aktif, kemudian berani, percaya diri. Sehingga yang kami harapkan nanti setelah lulus sekolah, apalagi dalam hal ini kalian jurusannya SMK, harus cepat dalam segala hal. Inti dari atau kesimpulan dari pertemuan kita kali ini ya, bahwa kita itu harus paham dan harus mengetahui ya, apa saja sih sifat-sifat yang harus kita hindari. 1. Kedua, kita harus tahu dan harus bisa bagaimana cara menghindarinya. Ini hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi Bapak sampaikan di awal, bahwa ya, kita itu harus pandai dan bisa bersikap tawadu atau rendah hati. Insya Allah kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang-orang yang tawadu, agar terhindar dari sifat-sifat tercela barusan. Ya, demikian barangkali pertemuan yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Materinya barangkali cukup jelas ya. Maka dari itu kita ucapkan syukur bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi apa cukup sekian, kita ketemu dan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.